Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 TBSM dan RPL SMK Karya Nusana Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini adalah pertemuan kita yang kelima ya, pembelajaran matematika, dan masih dalam suasana darurat ya, sehingga kita masih melaksanakan pembelajaran secara online. Mudah-mudahan secepatnya sekolah dibuka lagi. Ibu juga heran ya, kenapa mall sudah dibuka, pantai-pantai sudah dibuka, banyak objek wisata yang sudah dibuka, tapi sekolah masih belum juga dibuka. Mungkin apa ya, resikonya mungkin terlalu besar kali ya, karena kan kalau sekolah itu terlibatnya dengan orang banyak dan banyak anak kecil mungkin ya, kalau yang PAUD atau SD gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, semoga memberikan kebijakan yang terbaik khususnya bagi keselamatan kita ya, bagi keselamatan kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Dan di pertemuan kita yang kelima ini kita masih membahas mengenai bab 1 ya. Ada satu subbab materi lagi yang harus kita pelajari, yaitu pada hari ini ya. Jadi hari ini itu subbab terakhir di bab 1 gitu, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 ibu mau meyakinkan dulu kalian bahwa kalian sudah menguasai materi dari awal pertemuan gitu, sehingga nanti di pertemuan yang ke-7, artinya 2 minggu dari sekarang, kita akan melaksanakan ulangan harian yang pertama ya. Namun ulangan harian ini tentunya bagi kalian yang sudah mengirimkan catatan dan latihan soalnya dari awal pertemuan ya. Sekarang kalau ujuk-ujuk gitu ya, kalian melaksanakan ulangan tapi dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang sekarang kalian menghilang kemana saja, itu tanda tanya ya. Jadi silakan, masih ada kesempatan ya, beberapa hari lagi untuk kalian yang belum mengirimkan catatan maupun latihan soalnya di pertemuan sebelumnya. Silakan, masih ibu tunggu. Oke, masih ibu tunggu. Kalau memang melalui classroom kalian merasa merasa kesusahan gitu ya untuk mengaksesnya, silakan kalian temui ibu secara langsung ya. Ibu suka ada kok di sekolah gitu ya. Senin setiap hari ibu ada di sekolah, jadi ibu selalu menunggu kalian untuk memperlihatkan buku catatan kalian gitu, dan pada saat itu juga ibu akan memeriksa secara langsung ya, dan memberi nilai pada saat itu juga. Oke ya, sekali lagi silakan, masih ibu tunggu ya. Setidaknya sampai pertemuan ke-6 minggu depan ya, kesempatan kalian gitu. Pokoknya pertemuan kita yang ke-7 ya, 2 minggu dari sekarang kita akan melaksanakan ulangan harian. Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita akan membahas dulu mengenai pembahasan latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Silahkan dilihat catatannya ya, hasil pekerjaan kalian. Apabila ada yang masih salah, diperbaiki. Oke, nah minggu lalu kita membahas mengenai merasionalkan bentuk akar ya, atau pembagian bentuk akar. Untuk soal yang pertama di sini ada 2/3. Jadi kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, soal yang pembagian bentuk akar dan penyebutnya ini bentuk akar seperti ini, itu artinya belum rasional dan kalian harus merasionalkannya terlebih dahulu.
Cara merasionalkannya itu dengan mengalinya dengan sekawannya gitu. Sekawan dari akar 3 itu ya akar 3 itu sendiri, sehingga seperti ini tuh, 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3, jadi atas dan bawahnya sama ya, akar 3. Tinggal kalikan saja, 2 kali akar 3 itu 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah ini bentukannya bisa diubah menjadi 2 per 3 akar 3, jadi lebih sederhana ya bentuknya. Nomor 2, akar 2 per akar 3. Nah ini di bawahnya ini akar 3, berarti sekawannya juga akar 3 ya, sehingga akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6 per akar 3 dikali akar 3 itu 3 ya. Nah ini di sini kan ada 1 ya, 1 akar 6 ini maksudnya, sehingga bentuknya bisa diubah menjadi 1 per 3 akar 6. Nomor 3, 2 akar 5 per akar 3. Nah sama ini juga sekawannya akar 3 ya, sehingga 2 akar 5 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 dikalikan 2 akar 5 kali akar 3 itu 2 akar 15 ya. Jadi 2 dengan 1 ya, di sini kan ada 1, 2 kali 1 2, kemudian akar 5 kali akar 3 itu akar 15 per akar 3 dikali akar 3 itu 3 ya. Jadi kalau akar angkanya sama ya yang di dalam akar ini, maka akarnya hilang ya, sehingga ini bentuknya bisa diubah menjadi 2 per 3 akar 15 ya. Seperti itu, silahkan diperbaiki kalau masih salah ya. Oke, nomor 4, di sini ada 4 per 2 dikurangi akar 3. Nah ini ada agak sedikit berbeda ya, yang bawahnya 2 dikurangi akar 3, berarti sekawannya itu kebalikannya, yaitu 2 tambah akar 3, sehingga tuh 4 per 2 dikurangi akar 3 ini soalnya dikali sekawannya 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3 ya. Kalikan 4 kali 2 itu 8, kemudian 4 kali akar 3 itu 4 akar 3, positif ya, karena ini positif semuanya ya. Cara mengalikannya ya, 4 kali 2 itu 8, kemudian 4 kali akar 3 itu 4 akar 3 ya. Kemudian nah kalau yang ini, kalau yang bawahnya itu kan sama ya, angkanya sama, ini 2, ini 2, ini akar 3, ini akar 3, kemudian ini dikurangi, ini tambah. Nah ini menggunakan perkalian yang khusus itu yang minggu lalu kita bahas ya, sehingga bisa langsung 2 kali 2 itu 4, kemudian dikurangi akar 3 kali akar 3 itu 3 ya, sehingga ya ini tetap ya, 8 tambah 4 akar 3 itu tetap 8 tambah 4 akar 3, jadi bukan jadi 12 akar 3 ya. Ibu periksa kemarin ada yang menjawabnya itu jadi 12 akar 3, nah itu salah ya, karena ini kan 8 sendirian tidak punya akar, sementara 4 ini punya akar, jadi tidak bisa dijumlahkan ya. Sehingga udah aja seperti ini, per yang ini 4 dikurangi 3 itu 1. Nah ini bisa disederhanakan karena per 1 itu tidak usah ditulis tuh, jadi 8 tambah 4 akar 3 ya. Kemudian nomor 5, nah di sini ada akar 8 dikurangi akar 5 per akar 8 tambah akar 5, berarti sekawannya akar 8 tambah akar 5 ya tuh ya. Ini soal dikali akar 8 dikurangi akar 5 per akar 8 dikurangi akar 5, kalikan ya, ini kalikan akar 8 kali akar 8 itu 8, kemudian akar 8 kali negatif akar 5 itu negatif akar 40, kemudian negatif akar 5 dikali akar 8 itu negatif akar 40, dan negatif akar 5 dikali negatif akar 5 itu positif 5 ya. Kemudian yang bawah, nah kalau ini kan di sini tambah, di sini dikurang, maka menggunakan perkalian khusus, jadi langsung akar 8 kali akar 8 itu 8 dikurangi akar 5 kali akar 5 itu 5 ya. Kalau yang atas kenapa nggak bisa langsung? Karena di sini tandanya itu sama ya, jadi ini harus dikalikan secara manual. Kalau ini kan plus min ya, kalau yang tadi juga sama min plus, jadi bisa secara langsung.
Oke, ini hasilnya menjadi, nah ini turunkan 8. Nah ini karena akarnya sama, akar 40, jadi bisa dioperasikan ya. Min 1 jadi min 2 akar 40 ya, tambah 5 per 8 dikurangi 5 itu 3. Nah kemudian 8 ditambah 5 itu kan 13 ya, sehingga 13 dikurangi 2 akar 40 per 3. Nah ini juga tidak bisa menjadi 11 akar 40, tidak, karena yang 13 itu sendiri, yang 2 itu mempunyai akar 40, jadi tidak bisa dikurangkan ya. Kemudian karena 40 ini besar ya angkanya, bisa disederhanakan nih, sehingga tuh 13 dikurangi 2 akar 4 kali 10 per 3. Tuh, jadi ini disederhanakan ya, akar 40 itu menjadi akar 4 kali 10 kan, sehingga sama dengan 13 dikurangi 2 kali 2 ya, akar 4 itu kan 2 akar 10, sisa dalam akar itu 10 per 3, sehingga 13 dikurangi 4 akar 10 per 3. Nah ini juga tidak bisa dikurangkan lagi ya, ini sudah sederhana ya. Oke, seperti itu pembahasan soal di minggu lalu ya. Silakan apabila kalian masih ada yang keliru diperbaiki, kalau sudah benar ya terima kasih, kalau belum dikirimkan segera kirimkan, kalau tidak bisa dikirim lewat Classroom silakan perlihatkan di sekolah. Oke. Nah selanjutnya hari ini kita akan membahas materi mengenai apa tuh, logaritma. Apakah asing di telinga kalian atau pernah mendengar nama logaritma? Sebenarnya ada di kelas 9 ya, tapi mungkin masuknya ke pengayaan ya, jadi tidak dibahas secara mendetail kalau di kelas 9 itu. Kalau memang sudah dibahas di kelas 9 ya terima kasih, berarti ibu tinggal mengulang lagi ya di kelas 10 ini. Oke, apa itu sih itu logaritma? Nah, jadi logaritma itu ya merupakan inverse dari eksponen. Inverse itu kebalikan ya, eksponen itu bilangan berpangkat. Secara umumnya ditulis A pangkat C sama dengan B. Nah, ini ekuivalen dengan A log B sama dengan C. Log itu singkatan dari logaritma ya. Ini maksudnya seperti apa nih? Seperti ini, dengan A lebih dari 0 ya, A nya tidak boleh 1, kemudian B nya lebih dari 0. A nya yang ini ya, A nya yang ini ya, A itu disebut bilangan pokok logaritma atau basis, dan B itu disebut numerus, yaitu bilangan yang dilogaritmakan. Contohnya seperti ini, kita tahu 2 pangkat 3 itu 8 kan. Nah kalau diubah ke dalam bentuk logaritma, ini berarti 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi maksudnya gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 kan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau bentuk pangkatnya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8, kalau bentuk logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 3 ya. Nah di dalam logaritma ini ada sifat-sifat logaritma ya, ada 10 sifat-sifat logaritma yang akan kita bahas ya. Yang pertama tuh, kalau ada P log A kali B itu sama dengan P log A ditambah P log B. Jadi kalau kali itu jadi tambah ya. Kemudian sifat yang kedua, P log A per B itu sama dengan P log A dikurangi P log B ya. Sifat yang ketiga, sifat yang ketiga tuh, kalau ada P log A pangkat N itu sama dengan N dikali P log A. Jadi pangkat yang N ini pindah ke depan ya, dikali sisanya P log A gitu. Sifat yang keempat, A log B itu sama dengan log B dibagi log A. Sifat yang kelima, 1 per A log B itu sama dengan B log A. Sifat yang keenam, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N. Jadi yang pangkat ini per
pangkat yang ini, kemudian dikali sisanya A log B ya. Sifat yang ketujuh, nah jika ada P log 1, punya log 1 ya, itu sama dengan 0 ya, berapapun bilangan pokoknya ini ya. Kalau log 1 itu hasilnya 0. Kemudian apabila A log A itu sama dengan 1, jadi jika 5 log 5 itu berarti 1. Dan sifat yang ke-9 itu log 10 itu juga 1 ya. Dan sifat yang ke-10 itu jika ada P log A dikali A log B itu sama dengan P log B. Jadi kalau ini ketemu ini sama angkanya, ini bisa dicoret. Jadi hasilnya sisanya P log B, seperti itu. Bingung nggak tuh? Kalau bingung kita langsung saja ke contoh ya. Di sini ada tentukan nilai berikut. Nah, ada 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Silakan kalian perhatikan bilangan pokoknya yang ini. Ini kan 2, 2, 2, sama kan bilangan pokoknya. Berarti kita gunakan sifat yang ke-1 dan kedua. Ini tambah, ini kurang. Tadi kalau tambah jadi kali, kalau kurang jadi bagi, atau sebaliknya. Kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang, gitu kan. Nah, ini sama dengan 2 log, ini bilangan pokoknya kan 2 log. Nah, ini tambah nih, 24 ke 3 ini ditambah jadi 24 kali 3. Dibagi, kalau ke 9 ini kan dikurangi, berarti jadi dibagi 9 sama dengan 2 log 24 kali 3 bagi 9 itu hasilnya 8. Sehingga 2 log 8. Nah, ini yang 8 itu sederhanakan. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya kan, sehingga 2 log 2 pangkat 3. Kemudian yang 3 pangkat ini pindahkan ke depan tuh, jadi 3 kali 2 log 2, sehingga 3 kali 1 ya kan, 2 log 2 itu 1 menurut sifat yang tadi, sehingga 3 kali 1 itu 3. Nah, ini sebenarnya bisa saja nih langsung 2 log 8 itu berapa? 3 kan, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 kan. Tapi kalau secara sistem matematis ini dijabarkan itu seperti ini ya. Kalau nanti misal di ulangan pilihan ganda dan kalian membutuhkan waktu yang cepat, maka langsung saja, tidak usah penjabarannya seperti ini. Kalau kalian sudah tahu 2 log 8 itu 3 ya. Nah, contoh yang kedua, log 5 tambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama menggunakan sifat yang 1 dan kedua tuh. Jadi log 5 ke 4 itu kan tambah. Jadi 5 kali 4 kali 10. Ini kan juga tambah tuh. 5 kali 4 kali 10. Sedangkan yang 2 ini dibagi karena ini kurang. Jadi log 100 ya. 5 kali 4 20 kali 10 200 bagi 2 itu 100. Log 10 log 100. Log 100 itu artinya log 10 pangkat 2 ya. Nah, ini pangkat pindah ke depan jadi 2 kali log 10. Tadi menurut sifat log 10 itu 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Silakan kalian pahami sifat-sifatnya. Kemudian contoh soalnya juga dipahami ya. Ulangi terus videonya sampai kalian paham. Kalau mau bertanya secara langsung sama ibu di sekolah juga boleh. Tinggal temui saja ibu ya. Lanjut, masih contoh ya. Di sini ada 4 log 81 dikali 3 log 32. Nah, di sini apabila ada angka yang masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan, ubah ke bentuk pangkat yang paling sederhana ya. Seperti ini, 4 itu kan 2 pangkat 2 kan, sehingga tuh 4 itu 2 pangkat 2, log 81 itu 3 pangkat 4 ya kan, dikali, nah ini 3 sudah sederhana, jadi tulis lagi log 32 itu 2 pangkat 5 ya. Sehingga seperti ini kan pangkat, ini pangkat, tadi menurut sifat dipindahkan ke depan jadi bagi tuh 4/2 ya, dikali sisanya 2 log 3. Kemudian dikali, ini pangkat pindah ke depan ya, 5 kali sisanya 3 log 2 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kalian kerjakan, kalikan angka dengan angka yang log dengan yang log ya. 4 bagi 2 itu 2 dikali 5 nih, kali 5 yang ini nih ya. Nah, dikali ini yang log dengan yang log, ini didekatkan 2 log 3 dikali 3 log 2.
sehingga selesaikan 2 kali 5 itu 10 kali. Nah karena ini tuh sama ketemu ya 3 dengan 3, sehingga hasilnya jadi 2 log 2, sisanya jadi 2 log 2. 2 log 2 itu 1, sehingga 10 kali 1 sama dengan 10. Seperti itu, cukup mudah kan? Nah, sudah selesai ya pembahasan mengenai logaritma. Jadi hanya sifat-sifat saja yang dibahas gitu pada logaritma ini. Di sini ada latihan soal 2 nomor, silahkan kalian kerjakan ya. Pahami lagi materinya. Pokoknya sampai paham. Kalau kalian mencari di referensi lain itu lebih bagus ya. Silakan dikerjakan seperti biasa, dicatat ya latihan materinya dicatat terlebih dahulu, kemudian setelah dipahami kalian kerjakan latihan soalnya. Fotokannya dengan catatan materinya ya, jangan latihan soalnya saja tapi dengan materinya juga, supaya ibu tahu oh berarti kalian juga menulis itu materinya ya. Dikirim ke classroom ya, atau mau ke WA boleh, atau mau bertemu ibu langsung di sekolah juga boleh, silahkan ya. Ibu tunggu. Sekali lagi pertemuan depan kita masih latihan-latihan soal ya, untuk meyakinkan bahwa kalian memang sudah paham mengenai materi bab 1 ini. Nanti materi pertemuan kita yang ke-7 baru kita laksanakan ulangan harian. Teknis ulangannya bagaimana ibu nanti ceritakan di pertemuan besok. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami materi hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.